Pukul rata tadi kadrun itu, istilahnya kadrun itu kita kan sempurnakan. Nah, kayaknya sekarang yang agak berselisih dengan pemerintah semua dikatakan kadrun. Padahal kan ya enggak. Itu lebih apa itu? Wah, saya enggak pernah bilang kayak begitu kok. Sampai Ya, berlebihan ini itu lempar narasi itu. tidak ada narasi biasa aja. Ah, sampai berlebihan. Masa orang yang berseberangan dengan pemerintah masa dikatakan kadrun? Ah, kemarin saya malah ngelawan ini pemerintah. Berarti saya kadrun kan nggak begitu caranya? Enggak. Saya enggak yakin abangnya itu enggak tahu kok sudah wali medsos sudah enggak tahu yang sudah terpolarisasi. Kalau kadrun itu ya sudah lawannya pemerintah, kalau cebong ya di pemerintah itu sudah. Loh, itu wah berarti sampean masih jadi budak politik ini pasti masalah kampret sama cebong nih sampean. Pasti belum move on sampean ini. Enggak, saya enggak pernah jadi budak politik, saya cuma mengikuti semua. Wah, berarti waduh kalau bahas ini berarti sampean ini orang yang wah wis budak politik ini. Enggak pernah. Jangan gitu, jangan berponis gitu kan. Lah itu lah ya kok masuknya kok masalah pemerintah. Emang pemerintah ada yang salah menurutmu? Kita itu kan ya, itu bernegara itu bukan hanya tahu masalah keluarga, masalah agama, semua itu di agama Islam kan semua sudah komplit ya. Semuanya ada. Kita jangan buta masalah negara, kita itu hidup negara ya. Jadi walaupun kita orang-orang biasa gini, kita tahu biar nggak termakan politik ya. Orang Islam sebenarnya wajib tahu politik sekadarnya, semampunya. Oh ya, kalau itu benar saya dukung. Cuman kamu salah paham saja. Mengartikan kadrun ke orang yang berseberangan dengan pemerintah salah. Orang kadrun itu orang yang tidak suka dengan ideologi negara kita, itu harus dijaga. Nah, abang tadi sudah juga menyinggung apa? Kalau HTI dan lainnya saya di luar itu. Abang juga tadi sudah menyinggung FPI. Yang FPI ini sudah isu negara. Lah memang sudah dibubarkan kok, gimana sih? FPI loh sudah dibubarkan. Iya, FPI sudah dibubarkan, tapi kan persaudaraannya masih ada. Ya itu kan urusan warganya. Saya kan berbicara FPI dengan PKI itu sama-sama sudah terlarang. Sama, FPI sama PKI itu sama-sama sudah dibubarkan maksud saya, dan sama-sama terlarang. Iya. Sepakat nggak? Oh, jadi kamu panas gara-gara saya tadi ngomong FPI. Enggak usah gitu, saya bukan orang FPI, malah saya orang NU. Ya terus gimana coba? Nggak usah manas-manasin yang orang yang memang. Aku lo nggak di sini nggak ngomong FPI sampean sendiri yang ngomong FPI, gimana sih? Ya enggak, karena tadi dia kan nyinggung FPI. Loh, apa yang saya sampaikan itu Blogosuto bener kok. Saya itu lo bicara hak yang sudah fakta. Faktanya itu FPI memang sudah dibubarkan. Ya, itu dalam konteksnya apa tadi kan konteksnya itu kan teroris. Jalannya kan juga terkena teroris juga kalau gitu. Padahal kalau abang mengikuti ya enggak. Aku nggak pernah bilang kalau FPI itu teroris lo ya. Kamu sendiri yang bilang lo ya, bikin narasi lagi sampean ini. Enggak bilang. Saya cuma karena konteksnya abang itu ada dalam masalah terorisme. Di situ terkait ada PKI dan FPI, jadi bisa konteksnya kan. Memang FPI itu bukan teroris, tetapi beberapa anggota dan beberapa pengurus terjaring sindikat teroris. Wes puas. Ya itu kalau sudah ada di pengadilan sudah jelas bisa deh. Nah, kalau belum. Lawang sudah kok. Sudah itu Munarman sampai itu gimana sih? Munarman belum selesai itu, Bang. Sudah ditahan, Mas, sudah ditahan. Ya, kasusnya itu ya ditahan. Kalau Islam pasti kalau ada sesuatu kasus ditahan ya. Kayak gini loh Mas. Maksud saya sampai ke boyo move on gitu loh, wes to move on, penak-penak manut aku. Enggak, saya selalu mau penak ditahan. Lah ya sampean ngomongin FPI sendiri, wong saya juga ngomongin yang sudah jadi fakta kok. Itu fakta hukum loh. Iya. Ya, selain narasi saya juga konteksnya abang itu selain dari lebih gini kan ya, abang itu lebih menyudutkan Islam ya daripada dari beberapa yang diomongkan ya, yang dulu saya sudah lama gitu abang ya. Cuma memang ya nggak semuanya salah, abang membela. Loh, kok bisa Anda bernarasi saya menyudutkan Islam bagaimana? Yang menurut saya ya, karena tadi abang kan bilangnya. Enggak, alasannya apa saya menyudutkan Islam? Iya tadi itu ngomong Arab yang cinta buta gitu kan ada Arabnya itu. Arab bukan berarti Islam loh. Iya, tapi kalau orang cinta Arab di situ kan. Lebih cintailah bangsa Indonesia daripada bangsa Arab. Artinya adalah kita itu fanatik sama Arab boleh, tetapi jangan pernah kita tidak mencintai Indonesia gara-gara cinta Arab. Kembalilah kepada jati diri bangsa kita. Suriah itu loh hancur gara-gara begituan. Tak kasih tahu. Iya, nggak usah banyak.
nggak usah banyak-banyak yang narasinya ke arah-arah, cukup lebih mencintai Indonesia daripada bangsa lain. Loh kok kamu yang marah? Loh kok kamu yang tersinggung? Wong aku menyampaikan apa adanya kok. Ya kemungkinan banyak bang yang tersinggung atau arah-arah itu selalu. Coba saya tanya sama netizen. Netizen di sini ada yang tersinggung, komentar dong. Aku tersinggung. Coba saya hitung ada berapa orang. Ini hampir 1000 soalnya. Yang tersinggung silakan komentar tersinggung teman-teman. Saya bilang begitu, yang tersinggung bilang. Ini kita baca dulu. Tidak. Enggak, itu enggak semua enggak tersinggung kok. Yang tersinggung cuma sampean. Enggak ada tadi, ada yang Alah, paling admebel itu cuma 1-2 sama kamu. Itu ada ratusan orang aja enggak tersinggung kok. Ya di channelnya ya mungkin cuma saya atau beberapa orang yang sudah. Ya Allah Gusti, channel saya ini khusus penyucian orang-orang kadrun. Jadi musuh saya itu di sini banyak, biasanya itu pada komentar. Ini pada tidak itu, tidak tersinggung. Ya. Sampean cuma bernarasi doang. Enggak, kadrun. Enggak bang, cuma saya itu ya satu. Coba lah bang di channel lain kalau merasa ini kan nggak enak. Coba di RH ya kata-kata itu seperti apa. Oh, di Kadrun Channel. Ya kalau Kadrun Channel ya saya dikeroyok no. Ayo pantesan RH. Refli Harun. Halo Refli Harun sama Sugi Nur sama si Kozim itu kan atek-atek HTI, pantesan sampean gitu. Ya, enggak itu dapat dari mana? Coba masalah ijazah Jokowi kemarin gimana itu Bambang Tri sama Sugi Nur. Iya. Ya seharusnya tunjukkan aja kalau ada ijazahnya kan sudah cukup, gak rame-rame gitu. Terbukti nggak kalau itu ijazahnya palsu? Masalahnya kan, iya nggak datang kan nggak di pengadilan ya. Lah ngapain presiden kok ngurusi orang-orang apa utek-utek singkat-singkatnya HTI? Buat apaan? Levelnya turun dong nanti. Ya nggak usah diurusi, cukup. Mas, sudah ada klarifikasi dari sekolahan SMA Jokowi sekolah dulu di sana. Iya, tapi kalau pengadilan kan butuh bukti bang. Kalau ada bukti kan sudah selesai. Apa yang mau dipersidangkan? Apa? Lah Bambang Tri aja masuk penjara? Enggak. Kalau di pengadilan kan sudah diterima, seharusnya kan harus ada pembuktian juga. Mas, aku miris. Sampean itu melihatnya channel-channel HTI jadinya kayak begini sampean. Channelnya abang saya juga ngikuti semua channel saya ngikuti. Ya itu sampean tadi menyodorkan channel RH maksudnya apa Refli Harun? Apa berani Refli Harun itu podcast sama saya? Enggak berani dia. Kalau nggak percaya kamu bilang sama Refli Harun. Oh gitu ya? Iya. Saya nggak biasa ngadu domba, saya cuma. Loh enggak, tadi sampean bilang ngucu-ngucuin untuk apa Refli Harun. Lah Refli Harun itu kan channel untuk ini pemasaran orang-orang HTI seperti Kozim, Sugi Nur. Ya enggak? Enggak, dia lebih banyak di masalah negara, masalah hukum lebih banyak. Masalah negara gimana? Konsep khilafah dia pernah bahas kok. Enggak banyak masalah juga, masalah sampo juga semua dibahas di situ bang. Mas sampean deket nggak rumahnya sama Sugi Nur? Apa? Sampean rumahnya sama Sugi Nur deket nggak? Coba saya jauh Malang Selatan saya. Oh Malang Selatan, Gadang ke Kidul ya? Sama saya ngikuti. Ya, Sugi itu yang ngikuti, abangnya saya ngikuti. Sampean seneng nggak Sugi Nur masuk penjara lagi? Kalau saya secara hukum ya nggak tepat lah. Nggak tepat, kenapa orang provokasi terus kok nggak tepat? Enggak, tapi kan maksudnya kan karena penistaan agama katanya. Iya penistaan agama. Ya. Mau seorang kalau nggak percaya sama Bambang Tri berarti nggak percaya Al-Quran. Lo goblok mana? Utaknya sekondi gue ngono kuwi. Enggak, mubahalanya kan itu kalau Bambang Tri itu apa itu berbohong kan dimubahalah. Nah, itu. Mas, sampean itu kan di belakang banyak kitab-kitab. Saya pengen dicerahkan dong, orang mubahalah itu sebetulnya seperti apa? Coba jelaskan sama saya, mubahalah itu seperti apa itu secara hukum Islam itu? Coba jelaskan sama saya, mampu nggak sampean? Jelaskan tentang mubahalah. Anda paham mubahalah apa enggak? Ya mubahalah itu boleh. Ya kalau di saat diperlukan boleh, dalam syariat boleh. Seperti apa mubahalah itu kok diperbolehkan secara syariat gimana? Emang ada dalam syariat itu mubahalah? Ada. Seperti apa? Coba ceritakan. Hukumnya seperti apa itu mubahalah? Nggak bisa langsung kan nanti dicari kan ada. Mas, mubahalah itu digunakan untuk bersumpah dan itu ada lawannya. Dulu digunakan itu untuk menyumpahi orang kafir, orang tidak beragama, orang kafir Quraisy, orang Yahudi. Enggak. Mubahalah itu kalau orang terdesak. Mana ada mubahalah itu sendiri, Mas? Itu aturan dari mana sampean? Dianya mubahalah nggak sendiri kan ya? Lah ya sendiri kok.
Setiap mubalah itu sendiri begini mubalah pakai Al-Quran. Ini model mubalah apa? Jadi akan berjanji, ya. Nah, kalau masalah itu nanti, lihat ya. Lah wong Jokowi presiden kok diajak mubalah, ini orang wong pekok gitu mas. Coba jangan mubalah. Mas, presiden itu, jabatan itu yang ngasih itu Allah. Jokowi itu dikasih kepercayaan sama Allah. Lah kok diajak mubalah karo wong-wong HTI iki lho pekok men kan. Masa Jokowi harus mau diajak mubalah? Jangan nggak mubalah mah sama Jokowi kan itu yang mubahalanya kan Bapak Menteri yang dimubahala. Loh, iya yang menyodorkan mubahala itu kan Suginur, itu kan lagunya Suginur dari dulu. Mubahalah begitu. Iya. Mubahala itu harus ada lawannya. Iya. Dan mubahala itu dulu dilakukan terhadap orang kafir. Lah ini sesama muslim kok mubahala, ini mubahala supaya model apa? Coba jelaskan secara agama seperti apa sampean? Bisa nggak? Apa nggak ada mubahala selain itu? Itu kan di belakang sampean kan kitab banyak, coba dibuka masalah mubahala itu seperti apa? Paham nggak? Kita apa mubahala itu? Ah kan masih tanya mubahala itu seperti apa? Ya. Ada nggak dalam nas gitu? Setiap masalah kita kan tidak selalu paham. Dan kalau memang kita tahunya sejak dulu kita mubahala itu diperbolehkan gitu loh. Iya diperbolehkan, iya diperbolehkan. Saya tahu diperbolehkan, tidak kok tidak ada yang mengharamkan. Tapi ini praktek mubahala dulu digunakan terhadap orang Yahudi, orang kafir. Ini mau dipraktekkan sama Suginur. Setiap orang yang berbeda paham sama Suginur diajak mubahalah. Lagi kan koplak kabeh. Mubahalah kan sumpah gitu ya. Sumpah ya mubahalah itu. Apa dibenarkan dalam Islam sedikit-sedikit menyumpahi? Terus bersumpah? Ya kalau benar nggak apa-apa kalau benar. Seperti lapat Allah gitu. Dulu ketika sahabat Rasulullah mau menjual kambing saja, kambingnya itu dicurigai sama saudagar. Bahwa kambingnya itu sahabat Rasulullah itu dicurigai, dia jual kambing, kambingnya penyakitan. Kalau memang kambing itu sehat, saya akan beli mahal. Tetapi karena dicurigai, kalau seandainya sahabat Rasulullah itu mau bersumpah bahwa kambingnya sehat, maka akan dibeli mahal. Maka sahabat Rasulullah diminta untuk bersumpah. Sahabat tidak melakukan sumpah tersebut. Keesokan harinya karena sahabat Rasulullah tidak bersumpah, kambingnya dibeli sama saudagar yang lain lebih mahal berlipat-lipat daripada orang tersebut. Apa ada yang membenarkan sedikit-sedikit itu bersumpah? Bersumpah itu boleh dilakukan ketika semua orang itu tidak mempercayainya. Sudah kepepet. Ya kemungkinan itu, kemungkinan merasa kepepet kan Bang ya. Jadi kalau sampean aja masih percaya kok kepepet, itu mah pansos kali atas nama sumpah mubalah. Percaya ke siapa, Bang? Percaya ke siapa? Lah iya wong sampean sendiri aja masih percaya mubalahnya Suginur kok kepepet. Sumpah itu kalau dibilang kepepet itu ketika sudah tidak ada siapapun yang mempercayai kepada omongannya. Nah itu maka bersumpahlah. Lah wong ini sampean aja masih percaya kok. Pengikutnya Suginur juga masih banyak yang percaya dengan dualannya kok. Kemungkinan ditujukan pada orang yang percaya gitu kan. Ya. Ya wes, artinya begini Mas. Berarti udah clear ya, kamu salah paham ya? Ya. Enggak salah paham Bang. Maksudnya saya enggak suka aja kalau Abang itu selalu satu radikal, duanya itu Arab itu selalu dibawa. Kasusnya apapun pasti bawanya Abdul. Lah memang bibit-bibit radikal dan kelompok radikal itu ada. Orang yang pakai cadar ke istana bawa pistol mau nembak itu radikal. Ya kalau secara akal dan kalau kita soalnya kita kan nggak boleh memastikan ya. Soalnya kan andaikan itu. Lah orang kita edukasinya ke situ kok kamu ngelarang-larang. Ya mas gitulah Mas ya. Terima kasih atas waktunya. Gumun aku kok. Tak pikir ki pinter agama ngomongnya ayat-ayat bawa apa bu piye ngono kuwi. Jebule apa Jal? Fanatik terhadap FPI, fanatik terhadap Suginur sama Bambang Pri sama ijazah. Kan repot yang kayak begitu. Udah cukup, telepon lagi ya Allah Gusti. Lu telepon lagi lu malahan. Padahal kan wis cukup. Lah udah setengah jam lebih kok gantian yang lain. Lah ya wis move on ngono lho, ngono to baper telepon meneh. Oh kita udah ngukur kok kekuatanmu seperti apa kok Mas. Kualitasnya paling ya kayak begitu. Dagelan tok arek. Iya dagelan. Entek-entek kuota tok Mas. Ning buri sini kitab tok jebule ya ngono kuwi tok. Kan jelaske mubalah. Iya mubalah kayak apa ya? Bingung iki piye janjane. Oke lah gak apa-apa. Mudah-mudahan Mas yang tadi bisa menyadari apa yang kita maksud dia juga paham. Mudah-mudahan kita doakan aja. Oke.
Eko Budi, kamu nggak usah emosi.